Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ayyuhatulab, santri pesantren Mafaza Indonesia Cibiuk Garut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pelajaran sirah. Dan insyaallah hari ini kita akan bahas tentang ra'yuhu al-ghanam wa safratuhu al-ula ila Syam. Ra'yuhu al-ghanam wa safratuhu al-ula ila Syam. Ra'yuhu adalah mengembala, hunya Nabi. Al-ghanam yaitu kambing atau domba. Jadi Nabi SAW mengembala kambing atau mengembala domba. Wa dan safratuhu perjalanan beliau. Perjalanan Nabi Muhammad SAW al-ula yang pertama ila Syam ke negeri Syam. Tayyib, penuh sekalian, mohon diperhatikan ya kalimat ini dan makna dari kalimat-kalimat yang ada dalam materi hari ini. Baik, saya akan bacakan. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'a al-ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'a al-ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Ketika masa kecil itu kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sighar itu soghir, ya, ketika kecilnya beliau yar'a yaitu punya profesi sebagai pengembala. Beliau mengembala, ya, al-ghanam kambing, menggembala kambing, li ahli, ya, milik penduduk Makkah, yaitu penduduk Makkah, bukan punya Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW waktu kecil maksudnya, tapi adalah milik penduduk Makkah. Bi ujrah, Nabi SAW melakukan pengembalaan itu, ya, beliau mendapatkan upah. Bi ujrah itu adalah mendapatkan upah. Ya'ishu minha, dengan upah itulah Nabi SAW bisa hidup, mencukupi kehidupannya, kebutuhan kehidupannya. Minha, dari mengembala kambing penduduk Makkah. Jadi Nabi SAW dengan mengembala kambing penduduk Makkah, maka beliau mendapatkan upah. Dari upah itulah beliau, Nabi Muhammad saat itu masih kecil, ya, bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya dari upah mengembala kambing penduduk Mekah. Baik, kita lanjutkan. Walamma balagat tasi'ah, dalam kurung waqila as-salatha asyrah min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bitijarah. Walamma balagat tasi'ah waqila athalithata asyrata min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Talib bitijarah. Ya, ketika, ya, usia Nabi sampai 9 tahun, ya, walamma, dan ketika balagha sampai, maksudnya adalah usia Nabi SAW tasi'ah itu adalah 9, maksudnya di usia yang ke-9 Nabi SAW usianya 9 tahun. Wakila, ada yang mengatakan thalathata asyrah, 13 tahun, ya, ada yang mengatakan 13 tahun. Min umrihi, dari usia Nabi SAW safara ila Syam, Nabi SAW yang masih kecil itu, yaitu melakukan perjalanan safar,
ila Syam, yaitu ke negeri Syam, ke kota Syam ya. Pergi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a bersama ammihi paman beliau. Siapa namanya? Abi Thalib, yaitu Abu Thalib. Bittijarah, dengan membawa barang dagangan. Karena perginya Nabi SAW ke Syam itu bukan untuk tamasya, bukan untuk rihlah, bukan untuk sekedar jalan-jalan, tidak. Tetapi untuk berdagang, maka yang dibawa oleh Nabi SAW bersama pamannya Abu Thalib itu, yaitu dagangan yang untuk diperjualbelikan. Baik, kita lanjutkan. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahib bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu. Walamma qarba, dan ketika ya dekat di sebuah tempat yang namanya Busra, ro'ahu ya, maka ada yang melihat, yaitu rohib. Rohib adalah seorang pendeta. Rohib adalah pendeta. Ro'ahu, melihat hu itu adalah Nabi Muhammad. Seorang pendeta melihat Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil. Ya, namanya pendeta tersebut adalah Bahira atau Buhaira. Melihat Nabi yang saat itu masih kecil. Maka fa'akhbaro, maka sang pendeta tersebut ya, Bahira itu mengabarkan, memberikan informasi ammahu, kepada pamannya, paman Nabi SAW, yaitu Abi Thalib, yang membawa Nabi masih kecil itu untuk berdagang ke Syam. Ya, dikasih tahu oleh pendeta itu, apa yang disampaikan? Bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Sesungguhnya Muhammad yang kecil itu kelak akan menjadi nabi terakhir. Wa talaba, dan Bahira itu memohon kepada Abu Thalib, ya, minhu, kepada Abu Thalib, ayyarji'a, untuk kembali, ayyarji'a, untuk kembali ya, bihi, bersama Muhammad yang masih kecil itu. Kenapa? Khaufan, Bahira khawatir. Khaufan adalah khawatir. Khawatir alaihi, atas keselamatan Muhammad yang masih kecil itu, Nabi Muhammad yang masih kecil itu, min aduwin yataraqqabuhu. Khawatir ya, ada musuh yang mengintai beliau. Ya. Nabi ada yang mengintai. Ya, dan taruhannya adalah nyawa Nabi. Maka Bahira yang tahu bahwa ini adalah calon Nabi terakhir, ya, memohon kepada pamannya Abu Thalib untuk segera pulang kembali ke Mekah demi keselamatan Muhammad SAW yang masih kecil itu. Baik, kita lanjutkan. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Ya, dan sungguh istadalla, pendeta itu memaparkan tanda-tanda. Ya, jadi Bahira itu memaparkan tanda-tanda kepada Abu Thalib, menjelaskan kepada Abu Thalib tentang bahwa Muhammad kecil itu adalah calon nabi terakhir. Itu dijelaskan oleh Bahira kepada pamannya Abu Thalib. Ya, dari mana beliau tahu Bahira? Atas kenabian, ala nubuwatihi, atas kenabian calon Nabi Muhammad yang masih kecil itu, bi alamatihi, yaitu dilihat dari tanda-tanda allati fi kutubi, di mana tanda-tanda itu yang terdapat fi kutub, di dalam kitab ahlil kitab, di dalam kitab yang disebutkan di dalam kitabnya ahlul kitab. Maksudnya adalah
bahwa ciri-ciri itu sudah disebutkan di dalam Injil. Bahiro tahu persis, dan ciri-ciri itu ternyata ada pada sosok Muhammad SAW yang masih kecil itu, yang dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke Syam dalam rangka berdagang. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.